Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,39% ke angka 6.914. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini bergerak turun. Tapi menurut saya itu kesempatan untuk kita coba tunggu di daerah supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari ini bergerak naik karena ada rencana untuk buyback sahamnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro. Adro hari ini naik 4% lebih ke harga 2.950. Dan hari ini malah sempat naik di atas harga 3.000. Tapi pada saat penutupan kembali di bawah harga 3.000. Jadi secara tren saat ini Adro mencoba untuk naik di atas resisten 3000. Sedangkan untuk support saat ini bisa kita lihat di sekitar 2700. Dan jika kita lihat saat ini ada pola double bottom. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi double bottom. Jika kita perhatikan secara tren untuk jangka pendek sideways, tren jangka menengah Adro sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 di sekitar 3220 dan garis EMA 150 saat ini di sekitar 3.360. Jadi secara tren Adro walaupun hari ini naik 4% lebih, ini belum ada tanda-tanda untuk mencoba reversal trend. Tapi menarik untuk dilihat karena apabila Adro minggu ini berhasil naik di atas harga 3.000, maka akan terkonfirmasi ini double bottom sehingga ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50 150. Tapi ingat ini apabila terkonfirmasi Adro minggu ini berhasil naik di atas harga 3.000. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan kenaikan Adro hari ini karena kalau pemberitahuan bahwa Adro akan buyback saham jumbo 4 triliun untuk menahan harga terjun bebas. Jadi untuk periode buyback bisa kita lihat mulai hari ini tanggal 15 Februari sampai 15 Mei 2023. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat dalam 2 minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi saham Adro. Dan kenaikan tinggi hari ini pun terlihat masih ada akumulasi. Jadi untuk Adro apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 2.700-an sampai 2.800-an, saat ini masih bisa hold. Bisa coba take profit dulu apabila ternyata minggu ini gagal break harga 3.000 atau hold saja selama 2.700 tidak terlewati. Tapi Adro seperti penjelasan saya menarik untuk dipantau. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham Adro, masih bisa pantau saham Adro, bisa buy on breakout apabila Adro berhasil naik di atas harga 3.000. Karena apabila berhasil break, Adro saya lihat berpotensi naik menuju 3.100 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.230. Jadi ada potensi apabila berhasil break harga 3.000, cara tren ada potensi untuk mulai mengetes atau menuju garis EMA 50. Dan ingat apabila berhasil break, maka terkonfirmasi ini double bottom. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ADMR yang menurut saya secara teknikal juga saat ini menarik untuk dipantau karena ADMR mencoba untuk naik di atas 1.500. Sebelumnya bisa kita lihat harga 1.500 merupakan support, tapi setelah ini sudah turun bawah 1.500 sehingga ini berubah menjadi resisten. Tapi apabila berhasil break, ADMR ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju 1.600 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1.620. Jadi ADMR juga menurut saya menarik untuk dipantau. Tapi entry apabila memang terkonfirmasi ADMR berhasil naik di atas 1.500. Jadi 2 hari terakhir ini memang harga sempat berada di atas 1.500 tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini masih turun di bawah 1.500. Sebelumnya juga bisa kita lihat berhasil rebound dari 1.500 tapi ternyata gagal bertahan dan mulai bergerak turun. Jadi memang ADMR menurut saya juga masih bisa pantau untuk trading jangka pendek. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini juga terlihat mulai bergerak sideways. Untuk ADMR bisa kita lihat walaupun hari ini turun terlihat ada akumulasi, asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi ADMR menarik secara teknikal mencoba untuk bertahan di 1.500 dan terlihat malah penurunan hari ini malah ada akumulasi. Jadi makin menarik untuk dipantau pergerakannya minggu ini. Jadi apabila besok ADMR terlihat berhasil naik di atas 1.500 menurut saya bisa dipantau, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1.600 sampai garis EMA 50.
Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ADMR walaupun bisa rebound dari 1500 tapi masih gagal break dari kedua garis EMA ini, tetap harus hati-hati. Sama seperti ini bisa kita lihat berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, ternyata gagal break, kembali bergerak turun. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang saya coba analisa saham BBYB. Karena hari ini BRIX Agro sudah mulai bergerak naik. BBYB juga hari ini mencoba naik, tapi kenaikannya tidak setinggi BRIX dan Agro. Untuk BRIX dan Agro kemarin baru saya analisa, jadi hari ini saya coba bahas BBYB. Yang sama bisa kita lihat, sebelumnya harga 650 merupakan support dari saham BBYB. Setelah berhasil bertahan dan rebound, bisa kita lihat BBYB sempat naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat mencoba break harga 800 gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan saat ini BBYB kembali bisa bertahan di harga 650. Jadi walaupun candle sempat berada di bawah 650, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Sehingga support 650 saat ini masih bisa bertahan. Sehingga saya lihat BBYB juga trennya masih sideways dan ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini memang masih bergerak turun. Karena memang secara tren BBYB saat ini trennya sideways, tapi tren jangka menengah juga masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir masih terus distribusi saham BBYB. Jadi untuk BBYB juga menurut saya masih bisa dipantau, tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 650. Jadi apabila bisa dapat di sekitar 650 dan terlihat masih kuat berada di atas support itu akan lebih aman. Dengan target jangka pendek untuk take profitnya di sekitar 700 sampai garis EMA 50 di sekitar 715. Atau hold saja selama 650 tidak terlewati. Kalau selama masih kuat di support ini masih ada potensi BBYB untuk naik menembus garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target berikutnya di harga 800. Jadi teman-teman bisa coba swing trade apabila ternyata gagal break harga garis EMA 50 atau 700, setelah itu tunggu kembali di support 650 untuk re-entry kembali, atau hold saja tanpa harus swing trade dengan target lebih jauh di 800. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBKP. Karena bisa kita lihat untuk BBKP hari ini masih bertahan di 118. Dan jika kita perhatikan BBKP saat ini hampir mirip dengan BBYB, sebelumnya berhasil break garis EMA 50, satu mulai naik tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di sekitar 140 bisa kita lihat BBKP gagal bertahan dan saat ini sudah turun kembali bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Karena bisa kita lihat setelah turun kemarin BBKP mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal break dan saat ini masih bergerak turun. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk BBKP bisa kita lihat pada perdagangan hari ini juga sebenarnya terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing juga sama masih terus distribusi saham BBKP. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman mau coba entry, saya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu BBKP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Jadi naik di sekitar 122 baru teman-teman ikutan, karena secara tren akan lebih baik. Atau teman-teman bisa tunggu di sekitar support 110, apabila masih bisa bertahan juga bisa coba entry, tapi harus lebih disiplin karena secara tren apabila bertahan di 110 berarti trennya mulai downtrend. Apabila berhasil beli di sekitar 110 bisa take profit di sekitar garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Tapi saat ini BBKP juga masih layak masuk watchlist.